Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Setiawati Dewanti. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Baik, kita mulai dengan definisi lingkungan hidup. Nah, definisi lingkungan hidup yang kita pahami di dalam ekonomi, kita harus memahami bahwa lingkungan hidup ini adalah kesatuan ruangan, kesatuan ruang di mana semua benda, semua makhluk hidup itu digunakan atau dilakukan untuk bisa berinteraksi satu dengan lain dan bisa mensejahterakan kehidupan dan kebutuhan manusia. Dan yang membedakan dengan sumber daya alam yaitu di mana segala unsur lingkungan yang ada di muka bumi ini ya, dari mulai biotik dan abiotik, itu digunakan untuk bisa pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, prinsip-prinsipnya, kita akan memahami tentang prinsip pengelolaan lingkungan. Prinsip pengelolaan lingkungan ini harus dicegah, kita harus mencegah penurunan degradasi lingkungannya. Jadi di saat kita mengelola suatu sumber daya alam, kita harus mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Dari situlah kita akan memahami di mana adanya interaksi antar makhluk hidup. Interaksi ini kita sebut sebagai ekosistem. Ekosistem ini kita pahami sebagai keanekaragaman yang ada di muka bumi ini, dari makhluk hidup dan bagaimana mereka berinteraksi, berharmonisasi, dan juga mengatur stabilitas mereka seimbang dan juga bisa memberikan manfaat dan produktivitas untuk ekonomi. Nah, saat kita membahas tentang pengelolaan sumber daya alam, pastinya kita akan membahas juga tentang pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Mengapa kita harus membahas itu? Ya, karena pilar pembangunan ini yang akan menjadi suatu hal prinsip yang perlu kita pegang di saat kita mengelola sumber daya alam. 5 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah growth, pertumbuhan dari sisi ekonomi. Yang kedua, kita perlu penegakan hukum. Kenapa kita perlu penegakan hukum? Of course, itu untuk kita bisa untuk di saat kita melaksanakan atau melakukan pengelolaan sumber daya alam, hukum yang menjadi payung kita bisa mengelola sumber daya alam untuk mengurangi degradasi lingkungan. Yang ketiga adalah ekologi. Ekologi ini untuk menghasilkan keamanan dan kelestarian. Kenapa harus lestari? Ya jelas, pasti kita harus membutuhkan sumber daya alam ini untuk generasi kita yang selanjutnya ya, untuk cucu kita. Yang keempat, sosial. Sosial ini kita berusaha untuk mengharmonisasi kesejahteraan. Di saat kita pengelolaan sumber daya alam, kita pahami bahwa pasti adanya konflik antar manusia. Dan di dalam konflik ini, itu yang akan membuat kelangkaan dari sumber daya alam yang ada. Nah, aspek sosial ini sangat penting kita bangun agar itu tadi ada keharmonisan dan juga ada kesejahteraan untuk semua umat. Dan yang terakhir adalah kelembagaan lingkungan. Kelembagaan lingkungan ini adalah suatu hal yang penting bagi kita jaga. Ini adalah institusionalisme. Jadi institusionalisme ini perlu kita jaga sebagai pilar-pilar pembangunan. Mengapa? Karena pilar-pilar pembangunan inilah yang kelembagaan lingkungan dalam pilar pembangunan inilah yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Lalu kita akan membahas tentang development versus balance ecosystem. Development, ya kita pahami dalam pembangunan ekonomi, kita pasti akan menghadapi yang namanya rusaknya sistem pendukung kehidupan vital kita, ya, yaitu sumber daya alam. Contohnya hutan, contohnya air, ya. Dan biasanya dengan kita melakukan pembangunan yang secara masif, kita akan lupa dengan adanya dampak-dampak dari polusi. Nah, inilah yang kita perlukan dari pengelolaan sumber daya alam. Harus adanya stabilitas ekosistem. Nah, instabilitas ekosistem ini bisa menghasilkan pencemaran lingkungan. Selain itu, dikarenakan banyaknya degradasi atau penurunan
kualitas lingkungan, banyak banyak akan ada keluar konflik-konflik secara sosial. Karena mereka akan mengupayakan kesejahteraan mereka untuk pemenuhan kehidupan mereka. Contohnya alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan yang sudah kita rasakan sampai sekarang ini semakin tidak terarah, dan inilah yang menjadi instabilitas ekosistem dari sisi pembangunan. Dan efek-efek ini akan menjadi kesenjangan yang cukup besar dalam kelembagaan pembangunan. Selain itu akan muncul berbagai permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah terjadi penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Dan adanya penyusutan ini akan menghadirkan banyak sekali kasus-kasus termasuk bencana alam. Bisa kita lihat ya di Yogyakarta ini, di UMY ini letaknya di Yogyakarta, kita merasakan banyaknya gempa, adanya erosi lahan pantai. Dikarenakan apa? Dikarenakan degradasi lingkungan. Peranan pemerintah dibutuhkan di sini. Karena apa? Karena setelah itu degradasi lingkungan mengakibatkan banyak bencana alam. Penerapan standar mutu lingkungan hidup yang ada di dunia ini, bahkan di negara kita, itu masih ternilai lemah. Sehingga ini yang menjadi permasalahan lingkungan semakin terus-menerus keluar. Nah, kebijakan yang bisa digunakan sebagai titik pengatasan permasalahan di dalam lingkungan ini adalah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Di negara kita mengharapkan bahwa stakeholder yang bersih bisa menciptakan suatu kredibilitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang maksimal. Dan juga kesiapan masyarakat, yaitu masyarakat yang madani dan tangguh. Di saat adanya pelaku-pelaku stakeholder dan juga masyarakat madani inilah yang bisa membuat pengelolaan lingkungan hidup menjadi lestari. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan ini perlu kita lihat bahwa adanya peraturan bebas timbal ya, peraturan asap yang harus dicegah dari kendaraan-kendaraan motor yang tua, ataupun efektivitas dari penegakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lingkungan menjadi hal yang penting dari pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga kita perlu adanya kepedulian kepedulian konsumen. Kepedulian konsumen ini sangat penting. Mungkin teman-teman memikirkan, untuk apa? Tetapi konsumen yang mereka mempunyai preferabilitas atau pemilihan suatu barang atau produk di mana dia aman untuk lingkungan, maka dia adalah konsumen yang madani atau yang tangguh, di mana dia hanya memilih produk-produk yang ramah terhadap lingkungan. Teknologi dan juga market-based instrument ini juga menjadi salah satu tolak ukur dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga teknologi ini tidak akan hentinya kita akan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan. Nah, setelah kita pahami bahwa adanya kebijakan tersebut, pasti kita juga akan pahami bagaimana faktor-faktor penyebab ini tidak bisa optimal dalam pengelolaannya ya. Pertama adalah kita tahu sendiri, kita meminta stakeholder untuk bisa bersih, kredibel ya, tapi nampaknya penegakan cukup rendah sekarang ini. Sehingga ini menjadi faktor penyebab utama kenapa pengelolaan sumber daya alam menjadi rendah. Yang kedua, jenis usaha atau kegiatan yang sangat berdampak besar pada kegiatan-kegiatan perekonomian. Contohnya AMDAL. Masih banyak perusahaan-perusahaan atau instansi ataupun UMKM yang tidak lolos AMDAL tapi tetap bekerja. Jadi tetap mereka membuka usaha. Adanya kasus impor limbah secara ilegal. Nah, ini perlu kita awasi ya. Pemerintah masih loose di dalam hal impor limbah ilegal ini. Kalau mereka mengimpor sampah ya harus kita tolak. Tapi inilah yang masih kita terima dari negara-negara tetangga. Dan yang keempat, tidak semua orang memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Nah, ini yang menjadi hal yang sulit untuk kita tangani ya, karena kesadaran dan keinginan orang untuk bisa memanfaatkan informasi lingkungan hidup masih rendah.
Dan setelah mereka tidak menyadari, mereka juga tidak setelah mereka tidak memahami informasinya, maka mereka tidak menyadari haknya dalam peranan mereka untuk pengelolaan lingkungan hidup. Lalu apa upayanya? Upaya penegakan akan ada, kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah sarana administratif, yang kedua adalah kepidanaan dan keperdataan. Sarana administratif ini ya sudah ada di undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, dan banyak diperda di level-level provinsi maupun level kabupaten kota. Untuk sarana kepidanaan dan keperdataan dilakukan untuk bisa menghukum nih ya bagi orang-orang atau masyarakat yang tidak mengelola sumber daya alam secara wajar atau efektif. Baik, itulah pembahasan tentang pengelolaan sumber daya alam. Harapannya setelah ini teman-teman bisa memahami bagaimana pemahaman dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ini adalah penting dan perlu dilaksanakan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.